Hai, kalau kamu sedang resah dan juga merasa lelah, bahkan ingin menyusul mereka yang sudah pergi jauh, aku di sini akan menemanimu merasakan hal yang sama. Karena rasanya aku juga ingin menyusul bapak yang udah gak ada. Akhir-akhir ini rasanya aneh, Pak. Hari berjalan lebih cepat dari biasanya, dan aku tidak bisa menyamai langkah orang-orang di sekitarku. Sepertinya mereka tidak berlari, tapi kenapa rasanya mereka cepat sekali. Semakin hari rasanya semakin tertinggal jauh di belakang mereka. Apakah mereka menggunakan sepatu ajaib yang aku nggak tahu, sehingga mereka secepat kilat, jauh melesat. Aku kelelahan mengejarnya. Boleh kan aku mengambil jeda untuk melihat kaki mereka yang seperti prajurit perang dunia kedua, berjalan sak dengan membawa persenjataan seberat baja untuk menerjang segala rintangan yang ada di depannya. Setelah aku melihat apa yang ada di kedua tanganku, jauh berbeda dengan bekal mereka. Di tanganku hanyalah sebilah ranting rapuh yang setelahnya baru aku tahu fungsinya, yaitu bisa aku gunakan untuk menopang langkahku yang semakin tertatih. Sebenarnya aku juga tidak tahu apakah hidupku akan baik-baik saja jika Bapak masih ada di sini. Tapi jujur, aku penasaran dengan hal itu. Apakah Bapak masih sekuat dulu, seperti ketika aku masih kecil? Lenganmu masih kuat menopang rasa si anak kecil ini. Lalu aku berpikir lagi, mungkin memang baiknya Bapak istirahat saja dengan selimut doa-doa. Karena dunia sudah tidak sebaik ketika dulu kita masih bersama. Pak, dunia yang sudah kau tinggal pergi selama 7 tahun ini, sudah banyak hal yang berubah. Aku bukan lagi seorang anak yang harus dinafkahi, tetapi harus menafkahi saat ini. Selama ini aku tahu kalau hidup memang rumit. Tapi aku baru tahu, rumit yang dulu Bapak maksud adalah rumit yang sangat rumit. Sulit untuk dijelaskan, tapi harus dijalani. Seberapa kerasnya aku ingin berhenti, tapi aku tetap tidak bisa memaksakan matahari berputar lebih lambat, sehingga aku bisa merebahkan diri jauh lebih lama dari hari sebelumnya. Rasanya malam terlalu cepat berlalu, Pak. Padahal kita belum sempat bertemu di mimpi. Tapi aku sudah harus mulai berlari pagi-pagi, hingga matahari bersembunyi di ujung barat bumi. Anehnya, setiap kali lelah menyapa, yang ku ingat hanyalah Bapak yang udah gak ada. Padahal aku tahu, Bapak gak bisa lagi menolongku mengurangi rasa letih yang menyelimuti hari-hariku. Tapi kenapa hatiku selalu meminta pertolongan kepadamu, Pak? Aku terlalu egois ya dengan meminta bantuan. Padahal Bapak udah tenang di sana. Kenapa aku masih aja mengusiknya? Tapi sungguh, aku terlalu takut untuk meminta tolong kepada Ibu. Melihat mata sayunya saja, aku sudah tidak mampu. Maaf, Pak, aku belum bisa menjadi anak yang baik dengan menjaga Ibu sebaik Bapak menjaganya dulu. Hidup harus terus berjalan ya, Pak. Setiap kali aku meyakinkan diri untuk tetap menatap ke depan, rasanya ingin sekali menundukkan kepala lalu menatap kedua kaki yang sudah kesakitan. Tapi tidak aku lakukan, karena akan menggoyahkan tekadku untuk tetap berjalan. Pak, rasanya dunia menindihku dari segala arah, menghimpit setiap celah yang aku temukan untuk melakukan pelarian. Setiap keputusan yang aku ambil seperti jalan buntu. Setiap langkahku, meskipun maju, terasa seperti diam di tempat, bahkan kadang mendekati jurang yang dalam. Pak, rasanya aku ingin menyerah dan menyusulmu ke sana. Apakah boleh? Aku tahu Bapak akan memarahiku jika aku terlalu cepat mendatangimu. Selama ini Bapak menuntunku untuk menjadi anak yang kuat,
mengajarkan masalah sebagai tantangan, bukan rintangan yang menutup jalan. Tapi Pak, kenapa pondasi yang sudah susah payah kamu bangun selama ini, kian hari semakin keropos? Seakan setiap hari ada aja bagian-bagian penting dari diriku yang hilang, menggerogoti setiap bagian kecil yang dulu kau tanam. Kenapa sulit sekali ya Pak? Apakah dulu juga sepusing ini? Sepertinya sakit kepalaku bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan sakitmu dulu, yang harus menjadi tonggak bagi keluarga kita. Kenapa dalam hidup ini aku belum menemukan kata adil di kamusku ya Pak? Harus berapa lama lagi aku mencarinya? Harus seluas apa lagi aku bersabar? Supaya dunia ini sedikit saja berpihak kepadaku. Keluhku bisa dihitung jari dalam sewindu. Maafku selalu kuobral dengan mudahnya. Marahku bahkan entah pergi kemana, karena sudah lama aku tidak menggunakannya. Tapi masih saja, aku seperti dipecundangi dunia. Pak, boleh kan aku berhenti dulu? Aku ingin menyamai ritme sendiku dengan ayunan masalah yang kembali datang bertubi-tubi. Tapi untuk sampai ke tahap itu, sepertinya aku harus mengambil jeda. Meskipun rasanya sangat ingin menyudahi, sepertinya Bapak tidak ingin ya segera aku temui. Hidup ini melelahkan ya Pak. Aku tidak bisa menyangkalnya. Setiap hari adalah perjuangan. Terkadang lebih berat dari apa yang bisa aku bayangkan. Tapi menyerah juga bukan solusi yang dulu selalu kamu ajarkan. Bapak selalu menempaku dengan keberanian, dengan ketangguhan. Mungkin hidup ini tidak akan selalu adil ya Pak. Mungkin kedepannya tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang aku inginkan. Tapi mungkin juga suatu hari nanti akan menemukan alasan kenapa aku harus terus melangkahkan kaki. Jadi meskipun sangat ingin menyerah, meskipun rasa lelah ini menyesakan, aku akan mencoba untuk tetap bertahan, Pak. Setidaknya untuk hari ini. Setidaknya untuk satu langkah lagi. Dan siapa tahu, mungkin besok aku akan menemukan sedikit cahaya di tengah kegelapan ini. Mungkin, untuk menyusulmu, aku bisa menunda dengan jeda 1 hari lagi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Temui aku lagi di episode selanjutnya ya. Karena aku yakin kamu bisa bertahan 1 hari lagi. Sampai jumpa.